kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Amin. Kami di sini dari kelompok KKNDR 74 ingin membahas tentang fenomena yang sedang berlangsung saat ini, yaitu tentang pandemi COVID-19. Nah, di video ini kami akan menyampaikan 9 perubahan perilaku pra dan pasca pandemi COVID-19. Baiklah teman-teman, langsung saja. Check it out. Saat ini, dunia tengah dihebohkan dengan kemunculan virus baru, yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, SARS-CoV-2, yang lebih dikenal dengan nama virus corona. Sebenarnya, apa sih virus corona itu? Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, SARS-CoV-2, adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu, namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Tingkat kematian akibat virus corona atau COVID-19 menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 22 Juli 2020 adalah 89.869 orang, dengan jumlah kematian 4.320 orang. Tingkat kematian akibat COVID-19 adalah sekitar 4,8%. Gejala virus corona: seseorang yang terjangkit virus corona umumnya memiliki beberapa gejala, di antaranya gejala yang paling umum, demam, batuk kering, dan kelelahan. Gejala yang sedikit tidak umum seperti nyeri pada tenggorokan, diare, sakit kepala, hilangnya indera perasa atau penciuman, ruam pada kulit, kesulitan bernafas, hingga kehilangan kemampuan berbicara atau bergerak. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya mencegah penularan virus COVID-19 tersebut, ada beberapa perubahan yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, pemakaian masker. Jika pada masa sebelum pandemi COVID-19, penggunaan masker hanya diwajibkan pada para tenaga kesehatan yang sedang bertugas, serta untuk orang-orang yang memang sedang dalam keadaan sakit. Maka, setelah adanya pandemi COVID-19 ini, seluruh masyarakat diwajibkan untuk menggunakan masker sebagai langkah awal pencegahan penularan COVID-19 tersebut. Cuci tangan. Sebelum adanya pandemi COVID-19 ini, kegiatan cuci tangan pakai sabun tidak terlalu menjadi perhatian khusus bagi masyarakat. Cuci tangan pakai sabun hanya dilakukan sebagian masyarakat pada saat sebelum dan setelah makan saja. Namun, setelah adanya pandemi COVID-19 ini, kegiatan cuci tangan pakai sabun menjadi kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap orang, baik sebelum maupun sesudah melakukan berbagai aktivitas mereka sehari-hari, terutama ketika baru melakukan kontak dengan benda-benda umum. 3. Jaga jarak atau social distancing. Penerapan jaga jarak sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh masyarakat. Akan tetapi, setelah adanya pandemi COVID-19 ini, masyarakat diwajibkan untuk menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain.
Hal ini bertujuan untuk mencegah kontaminasi droplet yang kemungkinan mengandung virus COVID-19 tersebut dari satu orang ke orang lainnya. 4. Bertegur sapa atau berjabat tangan. Sebelum terjadi penyebaran pandemi COVID-19, masyarakat Indonesia biasa melakukan jabat tangan dalam bertegur sapa antar sesama. Namun, setelah terjadi penyebaran pandemi COVID-19, kegiatan berjabat tangan sebaiknya dihindari karena virus yang menempel pada telapak tangan dapat berpindah ke orang lain. 5. Sarana kebersihan. Saat ini, pemerintah juga banyak melakukan perubahan pada sarana kebersihan khususnya milik masyarakat umum. Perbaikan dan penambahan pada beberapa sarana kebersihan dilakukan karena menjaga kebersihan diyakini menjadi tameng awal perlindungan diri dari virus COVID-19 tersebut. 6. Angkutan umum. Menghadapi adaptasi kebiasaan baru, pemerintah melakukan beberapa perubahan peraturan terhadap masyarakat yang menggunakan transportasi umum, di mana saat ini jumlah penumpang pada transportasi umum dibatasi menjadi setengah dari jumlah total kapasitas angkutan. Hal ini bertujuan untuk tetap mematuhi peraturan jaga jarak yang dianjurkan oleh pemerintah. Yang ketujuh, sarana pendidikan. Selain transportasi umum, sarana pendidikan juga mengalami perubahan yang drastis, di mana saat ini tak ada lagi pelajar maupun mahasiswa yang melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah maupun di kampus. Kegiatan belajar mengajar tersebut dilakukan di rumah dengan metode daring atau menggunakan layanan internet. Kedelapan, tempat ibadah. Perubahan yang dilakukan pada saat pandemi COVID-19 ini ialah dengan pembatasan penggunaan rumah ibadah. Beberapa rumah ibadah seperti masjid, gereja, hingga vihara harus ditutup. Selain itu, penggunaan fasilitas pada rumah ibadah juga sangat dibatasi. Beberapa contohnya ialah tidak diperbolehkannya penggunaan karpet atau sajadah milik masjid. Masyarakat yang tetap ingin melakukan ibadah di masjid diminta untuk membawa sajadah dan mukena sendiri dari rumah. Yang kesembilan atau yang terakhir yaitu supermarket dan pasar tradisional. Kebutuhan akan bahan pokok yang tidak bisa dihindari selama masa pandemi COVID-19 ini menyebabkan supermarket maupun pasar tradisional harus tetap beroperasi. Meski sebagian ada yang harus ditutup, tetapi beberapa supermarket dan pasar tradisional harus tetap beroperasi dengan penerapan adaptasi kebiasaan baru, seperti masyarakat yang datang ke supermarket atau pasar tradisional harus menggunakan masker. Dan juga sebelum memasuki supermarket atau pasar tradisional, masyarakat diwajibkan melakukan pemeriksaan suhu tubuh serta mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Kesembilan perubahan yang terjadi pada masa pandemi ini tentunya bertujuan untuk mencegah dan menghentikan penyebaran virus COVID-19 ini. Selain itu, menjaga pola makan dan tetap berdoa menjadi salah satu upaya bagi kita untuk menjaga diri agar tetap sehat dan terlindungi dari segala wabah dan penyakit yang ada. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat menambah pemahaman dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa follow, like, comment, subscribe, and share akun-akun sosmed kami ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam dari kami KKNDR 74 Winsu 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang teman-teman.